Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja engkau berada, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dilindungi oleh Allah, dan bertambah kebaikannya, diberi barokah tentang umurnya, dan bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini, para siswaku yang kami sayangi, kami akan menyampaikan isi kandungan hadis bab 29, yaitu tentang malu dalam Islam. Yang disampaikan pada kesempatan ini, pengertian, macam, penerapannya, malu itu sifat Nabi, bahaya hilangnya rasa malu, dan keutamaan malu. Selamat memperhatikan. Al-haya'u fil Islam. Malu dalam Islam. Pembahasannya meliputi pengertian malu. Menurut Ibnu Rajab, malu itu ada dua macam. Menurut Imam Mawardi, penerapan malu ada tiga. Malu itu sifat Nabi, hilangnya malu itu bahaya, keutamaan malu. Bunyi hadis. An Anasin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ma kanal fuhsu fi syai'in qattu illa syanahu, walakanal haya'u fi syai'in qattu illa zanahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kekejian terhadap sesuatu apapun kecuali ia akan membuatnya buruk, dan tidaklah malu kepada sesuatu apapun kecuali ia akan menghiasinya. An Abi Mas'udin radhiyallahu an qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Pengertian malu, yaitu sifat yang dikaruniakan Allah kepada seorang hamba sehingga membuatnya menjauhi keburukan dan kehinaan, serta menghasungnya untuk melakukan perbuatan yang bagus. Hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang pada seseorang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan, seperti membunuh, zina, durhaka pada kedua orang tua, dan lain-lain. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi hadis tentang malu dan pengertiannya. Untuk selanjutnya kami sampaikan macam malu menurut Imam Ibnu Rajab dan penerapan malu dalam kehidupan menurut Imam Mawardi. Selamat memperhatikan. Menurut Ibnu Rajab, malu itu ada
dua macam. Satu, malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan, dia tidak diusahakan. Ini merupakan salah satu akhlak mulia yang Allah anugerahkan kepada seorang hambanya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Hadis rawahu Bukhari. 2. Malu yang diperoleh dari mengenal Allah dan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan para hambanya, dan karena keyakinan mereka tentang Maha Taunya Allah, mengetahui pandangan khianat dan sesuatu yang terpendam dalam dada manusia. Selagi seorang hamba mengetahui bahwa Allah melihat dirinya, maka hal ini akan membuatnya malu terhadap Allah, lalu mendorongnya untuk taat. Hal ini seperti seorang hamba yang bekerja di hadapan tuannya, maka dia akan giat dalam bekerja, berbeda jika dia bekerja tanpa diawasi oleh tuannya. Menurut Imam Mawardi, penerapan malu ada 3. 1. Malu kepada Allah. Pada tingkatan ini, seseorang akan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena iman kepada Allah yang Maha Melihat lagi mengetahui, jika ia melakukan dosa maksiat, ia malu jika ia tidak beribadah, karena Allah Maha Penyayang telah memberikannya banyak kesempatan hidup dan nikmat. 2. Malu kepada sesama manusia. Malu ini diaplikasikan dengan menghargai orang lain dan tidak saling menyakiti, serta tidak melakukan hal yang tidak seharusnya diperbuat di hadapan orang lain. Sahabat Rasulullah Hudzaifah ibnu Yaman berkata, "La khaira fiman la yastahi minan nas." Tidak ada kebaikan bagi siapa yang tidak punya rasa malu kepada sesama manusia. 3. Malu kepada diri sendiri. Seseorang menjaga diri dari sifat-sifat tercela yang tidak kita lakukan karena malu dilihat orang, maka saat sendirian ia malu melakukannya. Ia malu untuk menilai buruk orang lain karena dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Demikian tadi macam malu dan penerapannya. Untuk selanjutnya kami sampaikan malu itu sifat Nabi, kemudian dilanjutkan bahaya hilangnya rasa malu dan keutamaan malu. Sifat malu adalah sifat para nabi dan orang soleh. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara hal yang sudah diketahui manusia yang merupakan perkataan para nabi terdahulu yang disepakati adalah perkataan, "Jika engkau tidak punya malu, lakukanlah sesukamu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adro'i fi khidriha.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lebih pemalu daripada para gadis perawan dalam pingitannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hilangnya rasa malu itu bahaya. Innallaha azza wa jalla idza arada ayyuhlika 'abdan naza'a minhul haya'a. Fa idza naza'a minhul haya'a lam talqahu illa makitan mumakkatan. Sungguh Allah saat hendak menghancurkan seseorang, dia cabut rasa malu dari dalam dirinya. Dengan itu ia menjadi orang yang dibenci. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal majannati ayya'malar rajulu billaili amalan thumma yusbiha wa qad satarahullah. Setiap umatku Muhammad akan mendapat ampunan kecuali mujahirin. Termasuk mujahirin adalah orang yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi hari dia menceritakannya kepada orang lain, padahal Allah telah menutupi maksiatnya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan malu dalam Islam. 1. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. 2. Malu merupakan sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. 3. Malu adalah akhlak para malaikat. 4. Malu merupakan salah satu akhlak dalam Islam. 5. Malu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Malu dapat mengantarkan seseorang menuju surga. 7. Malu senantiasa bersama dengan iman. 8. Malu merupakan warisan para nabi terdahulu. 9. Malu merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10. Malu dapat menghindarkan manusia dari dosa. 11. Malu adalah suatu perangai yang menghasilkan sikap terpuji dan pengaruh yang baik. Demikian penjelasan tentang malu dalam Islam, yaitu pengertian, macam, penerapan, bahaya hilangnya rasa malu, dan keutamaannya. Semoga bermanfaat dan ada kehendak untuk menyampaikan kepada yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.